Cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini menyebabkan jalan di Buleleng mengalami kerusakan. Kerusakan jalan ini dikeluhkan oleh warga karena rawan laka lantas akibat jalan berlubang. Meski demikian, pemerintah daerah Buleleng saat ini fokus untuk mega proyek titik nol Kota Singaraja. Inilah beberapa deretan jalan terusak yang ada di Buleleng. Bahkan jalan terusak ini berada di pusat Kota Singaraja. Para pengendara yang melintas pun harus ekstra hati-hati untuk melintasi jalan tersebut. Ada jalan yang berlubang dan warga sekitar menimbun dengan bongkaran rumah agar lubang jalan tidak terlalu dalam sehingga bisa dilintasi pengendara. Terkait dengan kerusakan jalan ini, Wakil Ketua DPRD Buleleng mengatakan jika saat ini pemerintah daerah tengah fokus dalam penataan kawasan titik nol Singaraja dan itu sudah sebelumnya disepakati bersama. Anggaran untuk perbaikan jalan akibat bencana yang terjadi tidak bisa dilakukan saat ini dan kemungkinan dianggarkan di tahun depan. Meskipun jalan sangat vital untuk kepentingan masyarakat, namun untuk sementara waktu akan dilakukan perbaikan tambal sulam agar bisa dilalui oleh kendaraan. Terlebih nantinya untuk opsen pajak kendaraan yang diperoleh untuk Buleleng di tahun depan kemungkinan akan diprioritaskan untuk perbaikan jalan. Dengan kondisi cuaca ekstrim, curah hujan tinggi dan lain sebagainya, ditambah dengan kondisi drainase yang belum begitu bagus, sehingga sudah bisa dipastikan berdampak terhadap kerusakan infrastruktur yang lain. Salah satunya yang paling terdampak adalah jalan, di mana kita ketahui bersama aspal itu sangat takut terhadap air yang menggenang atau air yang berlimpah. Belakangan ini memang kita sadari banyak sekali keluhan masyarakat terkait dengan ruas jalan yang belum tertangani di wilayah Kabupaten Buleleng. Terkait dengan jalan-jalan yang rusak, itu juga sudah menjadi prioritas daripada Bupati Buleleng dan Pak Wakil Bupati. Mungkin belum bisa dianggarkan maksimal di tahun ini, tetapi di tahun-tahun mendatang ya itu sudah menjadi program unggulan juga daripada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Buleleng. Bukan hanya di perkotaan, di pedesaan pun juga sudah banyak jalan-jalan, dan itu juga sudah diinventaris, sudah dilakukan diinventarisasi oleh pemerintah daerah lewat Dinas PU Pekerjaan Umum, bahwasanya banyak jalan, utamanya di pedesaan ya, di remote area, di daerah-daerah terpencil itu yang memang kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Opsen pajak dan pajak kendaraan bermotor dinilai seharusnya digunakan semaksimal mungkin untuk perbaikan jalan karena masyarakat membayar pajak kendaraan agar menikmati jalan yang layak untuk dilalui. Laporan Pande, Buleleng, Garuda TV. Kepala Desa di Kabupaten Buleleng mengaku merasa resah dan galau. Ini terkait adanya rencana pemotongan anggaran dana desa hingga 40 triliun di tahun 2026 atau mencapai 64%.
Pemotongan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 49 tahun 2025 tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan Kopdes. Aturan tersebut menindaklanjuti Instruksi Presiden Inpers nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Merah Putih pada 22 Oktober 2025. Ketua Forkomdes Kabupaten Buleleng, Ketut Suka mengatakan, menyikapi pemotongan dana desa untuk Kopdes Merah Putih, pihaknya merasa galau dan bingung. Dengan adanya pemotongan dana desa sebesar 40 triliun atau 64%, ini sangat berdampak terhadap pembangunan di desa. Terlebih lagi kondisi infrastruktur yang berada di desa masih carut-marut. Pemotongan ini juga membuat kepala desa bingung untuk merumuskan APBDes 2026 mendatang. Nah, sejatinya kita di desa-desa masih kelimpungan karena ada beberapa agenda kegiatan yang sedianya kita laksanakan, pembangunan fisiknya nyaris tidak bisa. Kenapa? Dari data yang kita terima bahwa dana yang terpotong hampir 64%, sehingga desa-desa yang menerimanya 34-36% dari dana penerimaan dana desanya masing-masing sudah terpotong. Hal senada juga diungkapkan Kepala Desa Temukus Made Karuna. Kebijakan pemerintah pusat dengan pemotongan dana desa untuk program Kopdes dinilai akan menimbulkan dampak negatif di kalangan masyarakat. Sementara Kepala Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, Ketut Nanda Kusuma, mengaku kehadiran Koperasi Merah Putih yang diprogramkan pemerintah pusat diharapkan menjadi satu terobosan baru dalam membangun ekonomi desa. Nah itu merasa dirugikan nggak dari pihak desa? Jelas. Artinya semua program yang kita canangkan udah berkurang. Nah diperuntukkan apa saja kalau dana dipotong informasi? Kalau sekarang kita diperuntukkan satu itu untuk posyandu, stunting, mungkin itu ada beberapa BLT mungkin yang kita bisa lakukan, modal. Artinya infrastruktur yang kita harus kerjakan ada 5 program, cuma bisa 1 program. Nggak bisa jalan begini. Yang kita bisa laksanakan yang aja nggak bisa. Mereka sudah banyak. Berarti untuk larinya ke koperasi semua tuh? Iya. Desa Merah Putih kedepannya bisa membantu masyarakat dalam arti untuk kegiatan-kegiatan seharian, untuk perdagangan misalnya, terus untuk gerai kubuknya nanti dengan subak yang ada kebetulan di kalangan kan mempunyai 5 subak. Kita sudah mulai dengan subak, paling tidak nanti pupuk-pupuknya nanti adanya nanti di lokasi. Pemotongan dana desa sebesar 64% berlaku di seluruh Indonesia. Dilakukan karena pemerintah pusat ingin memajukan perekonomian di desa. Namun di sisi lain langkah ini cukup berat karena dana desa tidak cukup membuat program kerja yang sudah diagendakan hasil musyawarah desa. Laporan Zainuddin Yazin, Buleleng, Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Cuma saya merasa kesel aja. Ya, kekesalan inilah yang buat lo jadi bingung. Bukan, saya kesal sama Pak RT. Atas kehilangan, belum tentu Ajis yang melakukannya. Kalau Anik kehilangan, Anik nyanyi dong. Itu lagu. Lo berdua ketemu, gue satu hari tensi naik. Bagus deh. Apa bagus? Naik. Tensi. Saksikan Nunggu Beduk setiap hari selama Ramadan, pukul 5:30 sore, hanya di Garuda TV. Di
Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Sambut pagi Anda dengan informasi terbaru yang tepat dan terpercaya. Sebanyak 1.050 unit hunian sementara telah rampung dibangun sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pasca bencana. Dengan informasi paling relevan dan terkini. Pembangunan kembali seperti perumahan dan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV. Persiapan Raya Idul Fitri, kita memberikan. Intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah Buleleng membuat sampah menutupi selokan di sekitar Mushola Jabal Rahmah di Desa Dabda Putih, Busungbiu, Buleleng, Bali. Agar tidak membuat air meluber ke jalan raya dan sekitar mushola, warga Muslim, warga Hindu, dan jajaran kepolisian Polsek Busungbiu mengadakan gotong royong membersihkan sampah yang menumpuk di depan mushola. Saat ini umat Muslim sedang menjalankan ibadah puasa dan sholat tarawih di masjid satu-satunya yang ada di Kecamatan Busungbiu, Buleleng. Untuk menjaga kenyamanan umat dalam beribadah, warga Muslim dan warga yang beragama Hindu, serta dibantu aparat kepolisian dari Polsek Busungbiu, Buleleng, membersihkan sampah yang menumpuk di sekitaran mushola tersebut. Gotong royong warga Muslim dan warga yang beragama Hindu di Mushola Jabal Rahmah menunjukkan bentuk toleransi antar umat beragama terjalin erat. Kapolsek Busungbiu AKP Wayan Sukrawan mengatakan, gotong royong antar kedua umat beragama di tempat beribadah merupakan bentuk toleransi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, saling membantu dan saling menghargai tetap ditingkatkan dan hal tersebut bisa dicontoh di tempat lain. Bina atau terpupuk dari dulu bahwa toleransi di sini sangat tinggi sehingga semua kegiatan baik di dalam menjaga kebersihan kita saling gotong royong. Kemudian di kegiatan sembahyang kita dari kepolisian dari juga mengamankan. Intinya secara besarnya adalah toleransi cukup tinggi. Mudah-mudahan bisa dijadikan acuan pada tempat-tempat lain sehingga hidup berdampingan antara agama bisa dipupuk dengan lebih baik. Di Desa Dabda Putih, Kecamatan Busungbiu, warga Muslim hanya berjumlah 22 kepala keluarga. Namun demikian, mereka bisa berdampingan dengan warga Hindu di sekitarnya. Laporan M. Hadin Samsudin, Buleleng, Garuda TV. Mendukung program pemerintah pusat yakni Gerakan Indonesia Asri serta Gerakan Bali Bersih Sampah dari pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Buleleng bersama Forkompinda, organisasi masyarakat dan warga Kelurahan Kampung Baru melakukan kegiatan bersih-bersih pantai di pesisir pantai kawasan Kelurahan Kampung Baru. Gerakan bersih-bersih ini dipimpin langsung Bupati Buleleng Inyoman Sutjidra bersama Wakil Bupati Gede Supriyatna dan Sekda Gede Suyase. Bersih-bersih dilakukan di sepanjang pantai kawasan Kelurahan Kampung Baru. Selain di Kampung Baru, gerakan bersih-bersih juga dilakukan di pesisir pantai lingkungan Kubu Jati, pantai Kelurahan Penarukan, pantai Kayu Buntil, pantai Skip, pantai Camplung, pantai Penimbangan, pantai Pemaron, pantai Happy, dan pantai Anturan, pantai Binaria. Bupati Sutjidra di sela-sela kegiatan bersih-bersih mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Terlebih pantai merupakan salah satu destinasi wisata dan ruang terbuka bagi masyarakat sekitar. Sepanjang pantai Buleleng ini yang kita kemarin dengan cuaca yang masih kurang bersahabat, dermaga kita hancur. Kemudian banyak kiriman sampah, entah dari mana datangnya,
Tapi karena kita berisiko kita tinggal di pantai, kita mempunyai panjang pantai 157 km dan itu yang terpanjang di Bali. Risikonya pasti seperti ini, banyak sampah kiriman dan itu mari kita bersama-sama. Jadi sampah ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi mari kita bersama-sama, bersatu padu, bergotong royong untuk bersama-sama kita menjaga lingkungan kita. Pemerintah Kabupaten Buleleng secara berkala melakukan kegiatan bersih-bersih. Ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Buleleng untuk membuat lingkungan tetap asri dan lestari. Laporan Pandey Wismayo, Buleleng, Garuda TV. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar. Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab. Klik 8 tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7 ribuan aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit. Inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner tanggal tua, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat, dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Kunjungan wisatawan ke salah satu destinasi unggulan Bali, DTW Jatiluwih, mengalami penurunan di awal tahun 2026. Meski begitu, daya tarik sawah terasering warisan dunia ini tetap memikat wisatawan mancanegara, khususnya dari Eropa. Manajemen DTW Jatiluwih mencatat jumlah kunjungan wisatawan pada bulan Februari 2026 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Pada Januari 2026, total kunjungan mencapai 21.000 wisatawan. Sementara di bulan Februari turun menjadi sekitar 18.000 kunjungan. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, tren penurunan juga terlihat cukup signifikan. Pada Januari 2025, kunjungan wisatawan tercatat turun sekitar 15%. Sementara pada Februari 2025, penurunannya mencapai 20%. Sebagai perbandingan, pada Februari tahun lalu jumlah kunjungan mencapai 25.000 wisatawan, dan pada Februari 2025, tercatat sekitar 24.000 kunjungan. Meski mengalami penurunan angka, wisatawan yang datang ke Jatiluwih pada Januari hingga Februari masih didominasi oleh wisatawan Eropa. Mayoritas wisatawan datang secara berkelompok, namun tidak sedikit pula yang berkunjung secara individu dengan menggunakan jasa pengemudi freelance.
Wisatawan asal Prancis, Jerman, dan Spanyol menjadi yang paling banyak berkunjung. Sementara pada akhir pekan dan hari libur, arus kunjungan wisatawan masih terpantau cukup ramai. Untuk kunjungan di bulan Februari ini ada sedikit penurunan ya. Untuk di bulan Januari itu kunjungannya tamu ke Jatiluwih itu 21.000 dan kunjungan di bulan Februari itu 18.000. Itu turunnya berapa persen? Kalau dibandingkan dengan tahun lalu 2025 itu di bulan Januari kunjungannya turun 15% dan di bulan Februari itu kunjungannya turun kurang lebih 20%. Januari tahun lalu itu 25.000 dan bulan Februari tahun 2025 itu 24.000. Ini masih didominasi wisatawan apa? Untuk kunjungannya sekarang didominasi tetap oleh wisatawan Eropa. Jatiluwih tetap menjadi pilihan utama wisatawan Eropa meskipun kondisi kunjungan secara umum mengalami penurunan. Dengan tetap tingginya minat wisatawan mancanegara, pengelola DTW Jatiluwih berharap tren kunjungan dapat kembali meningkat dalam beberapa bulan ke depan, seiring membaiknya kondisi pariwisata dan meningkatnya mobilitas wisatawan global. Laporan Gede Agung, Tabanan, Garuda TV. Pelantikan dan pengukuhan tim Rocky Laskar Bali Santi Buleleng digelar di Wantilan, Desa Adat Petemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Organisasi ini didirikan dengan tujuan membangun kemitraan dengan pemerintah. Pengukuhan tim Rocky tersebut dihadiri Bupati Buleleng Nyoman Sutcidra dan Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna serta Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya. Selain itu turut hadir Perbekal Petemon, Kalian Desa Adat Petemon, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Suasana Wantilan Desa Adat Petemon tampak dipenuhi oleh masyarakat yang antusias menyaksikan prosesi pelantikan tim Rocky Laskar Bali Santi Buleleng. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Buleleng menyampaikan apresiasi atas terbentuknya tim Rocky Laskar Bali Santi Buleleng yang diharapkan mampu menjadi wadah pemersatu masyarakat serta turut menjaga kondusivitas wilayah. Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban demi mendukung pembangunan di Kabupaten Buleleng. Tim Rocky dilantik oleh Ketua Umum Laskar Bali Santi, Anak Agung Ketut Sumawidante, dan beberapa pengurus DPP pusat lainnya. Dalam sambutannya, ia berpesan agar tetap menjaga solidaritas dalam misi kemanusiaan. Rusyenang yang juga anggota DPRD Bali dari fraksi PDIP meminta kepada anggota tim Rocky tersebut agar menjaga marwah ormas dalam kehidupan sehari-hari. Ada pengukuhan ormas tim Rocky dari Laskar Bali Santi. Ormas ini yang sudah terdapat secara resmi di Kemenlu. Ada pesan-pesan khusus, Pak? Dan salah satu dengan ormas ini mitra strategi di bidang pemerintahan. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah, khususnya di bidang pembinaan generasi muda, kegiatan-kegiatan sosial, dan kegiatan-kegiatan kebijakan yang memang sering Laskar Bali Santi turun besar. Mudah-mudahan jadi di seluruh Kabupaten Buleleng pada khususnya tetap dalam keadaan aman, nyaman, terkenali dengan bahasa Santi itu tadi saya sampaikan artinya kan kedamaian. Langsung kali setelah dilantik Bali Santi ini nantinya situasi menjadi aman, terkendali. Tim Rocky dalam Ormas Laskar Bali Santi sesuai dengan namanya diharapkan dapat menciptakan kedamaian dan membangun kemitraan sehingga ormas yang lahir dari masyarakat tersebut menjadi wadah perjuangan. Dengan dikukuhkannya, tim Rocky Laskar Bali Santi diharapkan semangat kebersamaan dan komitmen menjaga kedamaian di wilayah Kabupaten Buleleng, khususnya Kecamatan Seririt semakin kuat dan solid. Laporan Zainuddin Yasin, Buleleng, Garuda TV.